Haji Priyo dikenal sebagai sosok pengusaha kuliner yang sukses, namun di balik gelar hajinya yang dihormati, tersimpan sisi kelam yang tak banyak diketahui orang. Gelar itu yang seharusnya menjadi simbol kesalehan, ternyata hanya digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Haji Priyo berasal dari Jawa Tengah dan merantau ke Jawa Barat bersama istri dan anaknya. Meski sudah cukup lama menetap di sana, tak ada satupun penduduk yang benar-benar mengetahui asal-usulnya. Informasi tentang dirinya hanya sebatas pada kabar bahwa ia berasal dari daerah Jawa Tengah, tanpa detail lebih lanjut tentang kehidupan masa lalunya. Beberapa tahun yang lalu, Haji Priyo memutuskan untuk pindah ke salah satu daerah di utara Jawa Barat. Di sana ia membeli sebuah ruko yang terletak di pusat kota, tepat di pinggir jalan raya. Ruko tersebut milik seorang warga lokal bernama Haji Rohim, yang kebetulan memang ingin menjualnya karena sudah lama tak terpakai. Haji Rohim yang saat itu sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar, menyambut tawaran Haji Priyo dengan penuh harapan. Sebelum transaksi terjadi, seorang pembantu Haji Rohim mengatur pertemuan untuk mendiskusikan harga dan syarat jual beli. Dalam pertemuan itu, Haji Priyo yang waktu itu belum bergelar haji, tampak sangat meyakinkan dengan caranya berbicara yang lugas dan karismatik. Setelah negosiasi berlangsung, Haji Rohim dan Priyo mencapai kesepakatan. Ruko itu dijual seharga 1 miliar rupiah dengan sistem pembayaran angsuran 3 kali dalam setahun. Pada hari itu juga, Priyo memberikan uang muka sebesar 250 juta rupiah yang langsung diterima Haji Rohim tanpa keraguan. Anehnya, selama perundingan, Haji Rohim merasa seperti berada di bawah pengaruh kuat Priyo, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya menuruti setiap ucapan pria itu. Bahkan, sertifikat ruko diserahkan begitu saja tanpa syarat tambahan, hanya berdasarkan rasa percaya. Keputusan yang diambil Haji Rohim pada hari itu mengalihkan kepemilikan ruko sepenuhnya kepada Priyo. Hanya berselang 1 minggu setelah ruko tersebut berpindah tangan, Priyo berhasil mengubah bangunan kosong itu menjadi sebuah rumah makan. Rumah makan itu dikelola oleh Priyo sendiri bersama istrinya dan beberapa karyawan yang direkrut dari penduduk setempat. Rumah makan tersebut langsung mencuri perhatian karena hari pertama pembukaannya sudah dipenuhi oleh pengunjung. Hal ini menimbulkan keheranan di kalangan penduduk sekitar. Mereka yang memiliki usaha serupa tidak habis pikir bagaimana rumah makan baru ini bisa langsung ramai, sementara usaha mereka yang lama berdiri tetap sepi pengunjung. Beberapa mulai menyebarkan isu tak jelas tentang Priyo, namun semuanya hanya berupa desas-desus tanpa bukti. Setelah 3 bulan berjalan, rumah makan Priyo tetap sukses dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah. Namun keanehan mulai dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi rumah makan. Serangkaian kecelakaan tunggal terjadi tepat di depan rumah makan, dan beberapa di antaranya bahkan merenggut nyawa. Kejadian itu menjadi perbincangan hangat, meski belum ada yang berani menghubungkannya secara langsung dengan Priyo. Dalam waktu yang sama, sifat asli Priyo mulai terungkap, terutama di mata Haji Rohim yang masih memiliki urusan piutang dengan pria itu. Haji Rohim menyadari ada sesuatu yang janggal dalam cara Priyo menjalankan bisnisnya. Suatu pagi Haji Rohim bersama anak bungsunya memutuskan untuk mengunjungi rumah makan Priyo. Tujuannya adalah menagih sisa pembayaran ruko yang hingga saat ini masih belum lunas. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, Haji Rohim dan anaknya berjalan kaki menuju rumah makan yang tampak penuh dengan pelanggan. Sesampainya di sana, Haji Rohim meminta anaknya untuk mencari salah satu karyawan rumah makan dan menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Priyo. Salah satu karyawan segera menelpon pemilik rumah makan itu dan memberitahu bahwa Haji Rohim sedang menunggu di meja rumah makan. Sambil menunggu, Haji Rohim dan anaknya memesan makanan. Mereka mencoba hidangan yang disajikan di rumah makan itu. Namun Haji Rohim merasa ada yang ganjil. Rasa makanan tersebut biasa saja, tidak berbeda dengan masakan di rumah makan lain. Ia semakin heran bagaimana makanan yang tampak biasa begitu menarik banyak orang, bahkan dari luar kota. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya saat ia berbincang dengan anaknya. Setelah menunggu selama setengah jam, Priyo akhirnya tiba di rumah makan.
Ia berjalan dengan percaya diri, lalu langsung duduk di meja tempat Haji Rohim dan anaknya menunggu. Haji Rohim menyapa Priyo dengan begitu ramahnya, penuh dengan senyum dan kelembutan dalam tutur katanya. Namun, tanggapan dari Priyo sungguh berbeda. Ucapan Haji Rohim yang penuh kesantunan justru dijawab oleh Priyo dengan nada kasar dan ketus. Meskipun demikian, Haji Rohim tetap bersikap sabar, memilih untuk tidak mempermasalahkan sikap tersebut. Namun, ketika Haji Rohim mulai menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk menagih sisa pembayaran ruko, Priyo langsung menunjukkan reaksi yang lebih emosional. Haji Rohim menjelaskan bahwa sudah lebih dari 3 bulan berlalu sejak kesepakatan jual beli, dan ia saat ini sedang membutuhkan uang untuk berbagai keperluan mendesak. Dengan nada lembut, ia meminta Priyo untuk segera melunasi sisa pembayaran. Priyo dengan wajah yang tampak kesal berkata dengan nada tinggi bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang. Ia mengatakan bahwa tanpa uang, tentu saja ia tidak bisa melakukan pembayaran. Ucapannya itu diiringi dengan nada membentak yang membuat suasana menjadi semakin tegang. Haji Rohim yang tetap tenang berusaha mengingatkan Priyo dengan sopan. Ia berkata bahwa rumah makan Priyo selalu penuh dengan pembeli sejak hari pertama dibuka, sehingga sulit dipercaya bahwa Priyo tidak memiliki uang. Haji Rohim juga menyebut kabar bahwa Priyo baru saja membeli mobil. Namun tanggapan Priyo semakin memanas. Dengan melotot, ia berseru bahwa jika ia memiliki uang, tentu sudah ia bayarkan sejak lama. Sikap Priyo yang galak membuat suasana semakin tidak nyaman. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, anak bungsu Bang Haji Rohim yang sadar. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, anak bungsu Haji Rohim yang sedari tadi menahan emosi, akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Dengan suara penuh kemarahan, ia berdiri dan menggebrak meja. Aksinya itu langsung menarik perhatian orang-orang yang sedang makan di rumah makan, yang kini berhenti dari aktivitas mereka untuk menyaksikan keributan tersebut. Anak Haji Rohim menuntut agar Priyo segera melunasi utangnya dan memprotes sikap Priyo yang lebih galak daripada pihak yang seharusnya menagih. Haji Rohim yang tetap sabar meski suasana semakin memanas, berusaha menenangkan anaknya. Ia meminta anaknya untuk duduk dan tidak memperkeruh suasana. Dengan nada tetap santun, Haji Rohim kembali mendesak Priyo untuk setidaknya mulai mencicil sisa pembayaran. Namun Priyo yang masih terbakar emosi menolak dengan nada tinggi. Ia bahkan meminta Haji Rohim untuk tidak lagi datang ke rumah makannya untuk menagih utang, dengan alasan bahwa ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Akhirnya Haji Rohim memberikan waktu 2 minggu kepada Priyo untuk menyelesaikan setidaknya sebagian dari utangnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin memperpanjang masalah ini, namun akan mengambil tindakan lebih tegas jika Priyo tidak menepati janjinya. Setelah memberi peringatan tersebut, Haji Rohim berpamitan dan meninggalkan rumah makan bersama anaknya. Sementara Priyo masih melontarkan kata-kata kasar yang memancing emosi. Dalam perjalanan pulang, Haji Rohim terus berusaha menenangkan anaknya yang nampak sangat marah. Ia berkata bahwa menghadapi orang seperti Priyo membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, anaknya tetap merasa kesal dan tidak terima dengan sikap Priyo yang dianggap tidak tahu berterima kasih. Anak Haji Rohim juga memprotes bahwa Priyo seharusnya lebih menghargai kemudahan yang telah diberikan, terutama dengan sistem pembayaran yang sangat fleksibel. 2 minggu berlalu, namun Priyo tidak juga memenuhi janjinya. Haji Rohim masih bersabar, meski rasa kecewa mulai muncul dalam hatinya. Bahkan setelah 5 hari lewat dari tenggat waktu, Priyo tetap tidak menunjukkan itikat baik. Sebaliknya, Haji Rohim mendengar kabar bahwa Priyo justru mengadakan acara syukuran di rumahnya untuk keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Kabar itu semakin mempertegas ketidaksesuaian antara perilaku Priyo dan tanggung jawab hutang yang belum ia tunaikan, membuat Haji Rohim semakin bingung dengan sifat Priyo yang tidak konsisten. Mendengar kabar yang datang tak terduga itu, Haji Rohim yang selama ini dikenal sebagai sosok yang begitu sabar, mulai merasakan emosinya memuncak. Informasi bahwa seseorang yang berutang padanya hingga ratusan juta rupiah tak juga menunjukkan itikat baik untuk melunasi, malah bersiap berangkat haji.
membuatnya sangat kesal. Rasanya tak adil, pikirnya. Istrinya yang menyadari perubahan raut wajah suaminya yang tampak begitu gelisah, segera menghampiri dan bertanya apa yang membuat suaminya terlihat begitu tertekan. Dengan nada yang mencerminkan kelelahan, Pak Haji Rohim menjelaskan bahwa dirinya sedang memikirkan masalah utang yang tak kunjung dibayar. Ia menuturkan bahwa 2 minggu yang lalu, Priyo telah berjanji akan melunasi hutangnya. Namun hingga 5 hari melewati batas waktu yang disepakati, Priyo bahkan tak memberikan kabar. Lebih dari itu, kabar yang ia dengar dari temannya membuatnya semakin geram. Priyo ternyata sudah mempersiapkan keberangkatan haji dengan fasilitas khusus yang memakan biaya lebih 200 juta rupiah. Haji Rohim merasa jika Priyo memiliki uang sebanyak itu untuk berangkat haji, mengapa ia tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dengan melunasi hutang? Istrinya yang memiliki sifat lebih tenang mencoba menenangkan Haji Rohim. Ia berusaha mengalihkan pandangan suaminya dari kemarahan dengan mengatakan bahwa mungkin setelah Priyo pulang dari Tanah Suci, ia akan melunasi hutangnya. Sebagai seorang muslim, istri Haji Rohim mengingatkan bahwa berangkat haji adalah ibadah dan semoga perjalanan ke Tanah Suci dapat membawa perubahan yang baik bagi Priyo. Mendengar kata-kata istrinya, Haji Rohim mulai merasa hatinya lebih tenang. Ia menyetujui pendapat istrinya dan memutuskan untuk bersabar menunggu hingga Priyo kembali dari ibadahnya. Setelah beberapa waktu berlalu, kabar kepulangan Priyo dari Tanah Suci sampai ke telinga Haji Rohim. Sebuah acara syukuran besar-besaran diadakan untuk merayakan kepulangannya. Acara itu berlangsung sangat meriah dengan tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai kalangan. Sosok orang yang kini menyandang gelar haji itu tampak berbeda. Penampilannya berubah, selalu mengenakan jubah dan kopiah putih, simbol dari status barunya. Dalam acara itu, Haji Rohim turut hadir sebagai salah satu tamu yang diundang. Di tengah kemeriahan acara, terjadi sebuah kejadian yang cukup menggelitik. Ketika pembawa acara menyebut nama Priyo tanpa gelar hajinya, ia langsung berdiri dengan penuh amarah. Dengan suara keras ia menegur pembawa acara di hadapan semua tamu, mengatakan bahwa namanya harus disertai gelar haji. Sontak kejadian itu membuat para tamu yang hadir terkejut. Mereka heran melihat tingkah laku yang dianggap tidak pantas, terutama bagi seseorang yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Bahkan Haji Rohim yang dikenal sebagai orang yang sederhana dan tidak pernah memaksakan gelarnya untuk disebut, merasa keheranan melihat sikap Haji Priyo. Setelah insiden tersebut, pembawa acara yang merasa malu segera memperbaiki kesalahannya. Ia kembali menyebut nama Priyo dengan menyertakan gelar haji, dan Haji Priyo tampak puas dengan perubahan tersebut. Ia duduk kembali dengan sikap yang tampak congkak, sambil menghisap rokoknya di tengah keramaian. Kemudian, ia mulai bercerita panjang lebar tentang pengalamannya selama di Tanah Suci. Ceritanya dipenuhi dengan klaim tentang betapa luar biasanya perjalanannya, termasuk mengisahkan bagaimana ia berhasil mencium Hajar Aswad. Namun, banyak tamu yang mendengar cerita itu hanya mengangguk tanpa tahu kebenarannya. Meski lebih memilih untuk memaklumi sifat sombong Haji Priyo, terutama Haji Rohim yang tetap menahan diri untuk tidak memberikan komentar. Ketika acara mulai berakhir dan tamu-tamu satu persatu berpamitan, Haji Rohim melihat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Haji Priyo. Setelah memastikan suasana sudah lebih sepi, ia menghampiri dan menyapa dengan sopan. Ia mengingatkan Haji Priyo tentang utang yang masih belum dilunasi. Dengan nada lembut namun tegas, Haji Rohim menanyakan kapan Haji Priyo berencana untuk membayar utangnya yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu 750 juta rupiah. Mendengar pertanyaan itu, Haji Priyo merespon dengan nada yang terkesan meremehkan. Ia berkata bahwa Haji Rohim tidak perlu khawatir, karena ia pasti akan membayar hutangnya. Namun, ia juga menambahkan bahwa lain kali Haji Rohim tidak perlu datang untuk menagih. Jika ia memiliki uang, ia akan mengantarkannya sendiri tanpa perlu diingatkan. Ucapannya terkesan sombong, bahkan ia sempat menyalahkan Haji Rohim karena dianggap tidak menghargainya dengan cara datang langsung untuk menagih. Meskipun merasa tersinggung, Haji Rohim tetap memilih untuk tidak memperpanjang masalah.
Ia memutuskan untuk pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran menghadapi orang seperti itu. Pasca pertengkaran yang kedua kalinya, hanya berselang 3 hari, tepatnya pada hari Jumat, Haji Priyo akhirnya datang ke bengkel Haji Rohim dengan mengendarai mobil mewahnya. Ia langsung memarkir kendaraannya di depan bengkel. Kebetulan pagi itu Haji Rohim sedang berada di bengkel untuk memeriksa stok barang yang kurang. Kemunculan Haji Priyo menarik perhatian, terutama karena ia turun dari mobilnya dengan pakaian yang mencolok dan gaya berjalan yang penuh keangkuhan. Dengan langkah yang terkesan congkak, ia menghampiri Haji Rohim dengan nada yang terdengar sombong. Haji Priyo berkata bahwa ia datang untuk membayar hutangnya. Haji Rohim menyambutnya dengan sikap biasa saja. Meski dalam hati ia menyimpan banyak kegelisahan, ia hanya menjawab, "Syukur alhamdulillah," karena uang itu sangat ia butuhkan untuk menambah modal usaha yang sudah 2 minggu belakangan ini mengalami penurunan. Haji Priyo yang masih dengan nada angkuhnya mengatakan bahwa ia tidak bisa membayar seluruh utangnya saat ini. Meski ia mengaku memiliki banyak uang, ia mengatakan ada rencana lain yang lebih penting, sehingga hanya bisa membayar sebagian kecil utangnya. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Haji Rohim sambil berkata bahwa jumlah itu cukup untuk sementara waktu. Haji Rohim menerima amplop tersebut tanpa bertanya lebih jauh tentang jumlah uang di dalamnya. Ia hanya mengucap syukur. Haji Priyo kemudian berpamitan dengan dalih bahwa ia sibuk mengurus usahanya yang sedang maju. Dengan nada yang sama congkaknya, ia masuk kembali ke mobil mewahnya dan pergi meninggalkan bengkel. Tanpa disadari oleh Haji Rohim, selama percakapan itu, supir Haji Priyo terlihat seperti sedang menaburkan sesuatu di halaman bengkel. Hal ini hanya terlihat sekilas oleh salah satu mekanik Haji Rohim yang merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah kepergian Haji Priyo, Haji Rohim membuka amplop coklat itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui jumlah uang di dalamnya hanya 50 juta rupiah, jauh dari total utang Haji Priyo yang mencapai 750 juta rupiah. Dalam hati ia merasa kesal, namun mencoba untuk tetap bersyukur. Sementara itu, mekaniknya menghampiri dan memberitahukan bahwa ia melihat supir Haji Priyo menaburkan sesuatu di halaman bengkel. Haji Rohim mencoba menenangkan mekaniknya, menganggap hal itu hanya perasaan belaka. Namun, keanehan mulai terjadi hanya 3 hari setelah kunjungan Haji Priyo. Bengkel yang biasanya cukup ramai mendadak sepi tanpa satupun konsumen datang. Awalnya Haji Rohim mengira hal itu adalah kebetulan biasa. Namun, ketika situasi ini berlanjut hingga hampir 2 minggu tanpa perubahan, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan mekaniknya mengaku merasakan hawa aneh di bengkel, sering merasa malas, mengantuk, dan tidak bersemangat saat bekerja. Mekanik itu kembali mengingatkan Haji Rohim tentang apa yang dilihatnya saat supir Haji Priyo menabur sesuatu di halaman. Percakapan antara Haji Rohim dan mekaniknya semakin serius. Mekanik itu menyarankan agar Haji Rohim mencari seseorang yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut, seperti seorang kiai atau ustadz, untuk memastikan apakah benar ada hal-hal yang gaib yang mempengaruhi bengkelnya. Haji Rohim mulai tergelitik hatinya, berpikir mungkin saja ada hubungannya dengan tindakan Haji Priyo atau supirnya. Meskipun ia tidak sepenuhnya percaya, saran dari mekaniknya membuatnya mulai memikirkan kemungkinan mencari bantuan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pikiran Haji Rohim terus berputar, memikirkan segala kejadian yang menimpa bengkelnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa peristiwa itu mungkin memiliki hubungan dengan seseorang yang berniat buruk, dan pernyataan Ujang yang begitu mantap hingga menambah kekhawatiran Haji Rohim. Malam itu ia membagikan kegelisahannya kepada istrinya. Istrinya dengan pandangan yang serupa mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di bengkel mereka tidaklah wajar. Ia mendesak suaminya untuk mencari seseorang yang mungkin dapat membantu mengatasi masalah ini. Menurut istrinya, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan, apalagi mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Apalagi mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya.
Dengan berat hati Haji Rohim menyetujui saran istrinya. Ia berkata bahwa nanti malam ia akan menemui kenalannya yang memiliki pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Namun, ketika istrinya bertanya siapa orang tersebut, Haji Rohim hanya menjawab singkat agar istrinya tidak perlu tahu malam itu. Haji Rohim menemui kenalan lamanya yang pernah menemaninya menjalankan ibadah haji. Kenalan ini bukan orang biasa, melainkan seseorang yang dikenal memiliki kelebihan dalam ilmu hikmah dan mengelola sebuah padepokan yang sering menangani masalah gaib. Setelah perjalanan singkat, ia tiba di padepokan tersebut. Kebetulan, kenalan Haji Rohim sedang berada di lokasi, melayani tamu-tamu yang datang dengan berbagai maksud. Haji Rohim memberikan salam dan disambut dengan hangat oleh pemilik padepokan yang menyatakan rasa sukacitanya karena sudah lama tidak bertemu. Namun, melihat kenalannya sibuk, Haji Rohim memilih menunggu hingga tamu-tamu selesai. 2 jam berlalu dan akhirnya tamu-tamu yang datang meninggalkan padepokan. Pemilik padepokan segera mengajak Haji Rohim masuk ke rumahnya untuk berbincang. Di sana Haji Rohim mengutarakan segala masalah yang membebaninya. Ia menceritakan tentang bengkelnya yang sepi selama lebih dari 2 minggu dan kecurigaan Ujang terhadap Haji Priyo serta sopirnya. Pemilik padepokan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-anggukan kepala, seolah membenarkan apa yang dikatakan Haji Rohim. Dengan suara tenang, pemilik padepokan mengatakan bahwa apa yang dikhawatirkan Haji Rohim mungkin benar adanya. Ia yakin masalah di bengkel itu ada kaitannya dengan seseorang yang memiliki niat buruk terhadap Haji Rohim. Mendengar itu, Haji Rohim terkejut dan bertanya siapa orang yang tega melakukan hal semacam itu. Pemilik padepokan menyuruhnya mengingat-ingat apakah ia pernah berselisih dengan seseorang. Haji Rohim menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak merasa pernah membuat masalah. Namun saat disebutkan nama Haji Priyo, Haji Rohim teringat cerita Ujang. Pemilik padepokan menjelaskan bahwa berdasarkan penglihatannya, Haji Priyo adalah orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Ia juga mengatakan bahwa dukungan yang dimiliki Haji Priyo bukanlah hal biasa, melainkan berasal dari kekuatan gaib. Haji Rohim semakin khawatir, tetapi ia tetap mendesak pemilik padepokan untuk membantu. Pemilik padepokan mengatakan akan datang ke bengkel besok pagi untuk memeriksa situasinya secara langsung. Keesokan paginya, pemilik padepokan tiba di bengkel Haji Rohim. Baru saja ia turun dari mobil dan menginjak tanah di halaman bengkel, ia langsung muntah. Haji Rohim panik melihat kejadian itu dan segera membantu temannya masuk ke dalam bengkel. Setelah sedikit tenang dan meminum kopi yang disuguhkan, pemilik padepokan mengungkapkan bahwa aura di bengkel itu sangat berat dan penuh dengan energi negatif. Menurutnya, ini bukan ulah sembarangan, melainkan pekerjaan orang yang memiliki bantuan dan kekuatan supranatural tingkat tinggi. Dengan nada serius ia mengatakan bahwa kekuatan yang melindungi Haji Priyo berasal dari Gunung Kawi, tempat yang dikenal dengan praktik pesugihan. Orang seperti itu, katanya, sudah menyerahkan dirinya pada kekuatan jahat demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Haji Rohim semakin tercengang mendengar penjelasan itu. Ia memohon agar pemilik padepokan membantunya, bahkan menawarkan uang sebagai imbalan. Namun, pemilik padepokan menolak dengan tegas, mengatakan bahwa ini bukan masalah uang. Menurutnya, risiko terlalu besar dan ia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Dengan berat hati, pemilik padepokan meminta Haji Rohim untuk mencari bantuan lain, seseorang yang lebih berani dan lebih mampu menangani masalah seperti ini. Haji Rohim hanya bisa terdiam, menyadari bahwa masalah yang dihadapinya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Akhirnya, pemilik padepokan itu mengaku tidak sanggup menyelesaikan masalah antara Haji Rohim dan Haji Priyo. Dengan nada berat, ia menyampaikan bahwa persoalan ini berada di luar kemampuannya. Sebelum berpamitan, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak. Dengan nada serius, ia menyerahkan kepada Haji Rohim. Pemilik padepokan itu mengatakan bahwa jika Haji Rohim tidak percaya dengan ucapannya, ia dapat membuktikan sendiri. Ia memberikan instruksi kepada Haji Rohim untuk mengoleskan minyak tersebut pada kedua alisnya sebelum mendatangi rumah makan Haji Priyo. Mendengar hal itu, Haji Rohim sempat ragu, namun praktisi itu menegaskan
bahwa minyak tersebut akan membantunya melihat apa yang sebenarnya ada di rumah makan tersebut. Setelah memberikan minyak itu, praktisi pun berpamitan mengucapkan salam dan pergi meninggalkan Haji Rohim. Ia tidak mau mengambil risiko lebih jauh, walaupun Haji Rohim bersedia membayar berapapun. Dalam hati, Haji Rohim memahami bahwa tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi hal yang begitu berat, bahkan dengan imbalan uang yang besar. Sebenarnya sepeninggalan praktisi tersebut, pikiran Haji Rohim dipenuhi keraguan. Apakah benar masalah ini begitu berat hingga tidak ada yang sanggup mengatasinya? Meski hati kecilnya diliputi ketakutan, rasa penasaran akhirnya menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah makan Haji Priyo seperti yang disarankan. Sebelum berangkat, ia mengoleskan minyak itu pada kedua alisnya sesuai instruksi. Dengan motor ia meluncur menuju rumah makan, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Sesampainya di rumah makan, awalnya tidak ada sesuatu yang aneh. Haji Rohim turun dari motornya, masuk ke dalam rumah makan dan memesan makanan. Sambil menunggu, ia bertanya kepada salah satu pelayan tentang keberadaan Haji Priyo. Pelayan itu menjelaskan bahwa Haji Priyo sedang keluar kota. Mendengar hal itu, Haji Rohim hanya mengangguk dan memesan minuman serta makanan untuk mengisi waktu. Saat ia duduk termenung menunggu pesanannya, pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Ia merasa bahwa minyak yang dioleskan di alisnya tidak memberikan efek apapun. Namun, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari praktisi kenalannya. Dalam pesan itu, praktisi tersebut meminta maaf karena lupa memberitahu Haji Rohim bahwa setelah mengoleskan minyak, ia perlu membaca doa tertentu sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi penuh. Setelah membaca pesan itu, Haji Rohim segera mengikuti instruksi. Ia kembali mengoleskan minyak ke kedua alisnya, kemudian memejamkan mata. Dengan hati-hati ia mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat yang telah dikirimkan oleh praktisi melalui pesan tersebut. Ia mengulang-ulang bacaan itu, mencoba fokus sepenuhnya. Meskipun ada rasa was-was yang menggelayuti hatinya, perlahan Haji Rohim membuka kelopak matanya. Pada awalnya, tidak ada yang tampak berbeda. Namun, ketika ia menoleh ke arah kasir, matanya menangkap sesuatu yang tidak wajar. Ia melihat sosok hitam tinggi besar dengan tubuh yang menjulang hingga menembus atap rumah makan. Haji Rohim terkejut bukan main dan tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti itu seumur hidupnya. Ketika ia memalingkan pandangan ke sudut-sudut lain rumah makan, ia melihat hal yang sama. Di setiap penjuru ruangan, terdapat sosok serupa yang berdiri dengan gagah, seolah-olah menjaga tempat itu. Dalam hati, Haji Rohim yakin bahwa sosok-sosok tersebut adalah makhluk gaib pelindung yang dipuja oleh Haji Priyo. Mungkin jin-jin pesugihan yang membuat Haji Priyo begitu kuat secara ekonomi. Meskipun ketakutan, Haji Rohim berusaha tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Tak lama kemudian, makanan yang ia pesan dihidangkan oleh pelayan. Namun, ketika ia menatap piring berisi makanan itu, rasa terkejutnya semakin memuncak. Apa yang tampak di hadapannya bukanlah nasi dan daging seperti yang ia pesan, melainkan bangkai busuk yang dipenuhi belatung. Bau menyengat menusuk hidungnya, membuatnya spontan beristighfar. Sadar bahwa tingkah lakunya menarik perhatian, Haji Rohim berusaha mengendalikan diri. Ia buru-buru membayar makanan dan bergegas keluar rumah makan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia tidak menyangka bahwa semua kecurigaan tentang Haji Priyo selama ini ternyata benar. Ibadah haji yang dilakukan Haji Priyo hanyalah kedok untuk menutupi perbuatannya yang sebenarnya, yaitu memuja kekuatan gaib demi kekayaan. Setibanya di rumah, Haji Rohim merasa semakin tertekan. Ia mencoba mencari bantuan dari berbagai praktisi, kiai, dan orang-orang yang dianggap mumpuni dalam urusan seperti ini. Namun tidak satu pun dari mereka yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Bahkan, upayanya itu telah menghabiskan puluhan juta rupiah tanpa membuahkan hasil apapun. Seiring waktu, kondisi ekonomi Haji Rohim semakin memburuk. Bengkelnya kehilangan pelanggan dan ia tidak lagi mampu membayar gaji karyawannya. Dari 5 orang yang sebelumnya bekerja, hanya Ujang yang tersisa. Ujang, karyawan setianya, tetap bertahan meskipun gajinya sering terlambat dibayar.
Haji Rohim terpaksa menguras tabungannya demi mempertahankan Ujang sebagai satu-satunya mekanik yang tersisa. Hari terus berlalu dan seperti biasa, Haji Rohim duduk di bengkelnya menunggu konsumen yang mungkin datang. Dalam hati ia sudah pasrah karena hari-hari sebelumnya selalu sama, sepi tanpa seorang pun pelanggan. Bengkelnya yang dahulu ramai, kini seperti mati suri. Dengan rokok yang terselip di jemarinya, ia duduk termenung memandangi bengkel yang terasa begitu kosong. Pikirannya melayang memikirkan bagaimana usahanya yang dahulu menjadi sumber penghidupan, kini seakan berada di ambang kehancuran. Lamunannya tiba-tiba buyar oleh suara salam dari arah depan bengkel. Teguran itu mengejutkannya dan ia langsung menoleh ke arah etalase. Berdiri di sana seorang laki-laki yang wajahnya cukup dikenalnya. Meskipun mereka tidak terlalu akrab, Haji Rohim tahu betul bahwa orang tersebut adalah salah satu warga sekitar. Laki-laki itu yang bernama Irfan melangkah mendekat sambil mengulang salamnya. "Waalaikumsalam," jawab Haji Rohim sambil memadamkan rokoknya. Dalam hati, ia heran melihat Irfan datang ke bengkelnya. "Oh, saya kira siapa? Tumben kesini. Mau beli atau apa?" tanyanya santai. Namun, Irfan menggeleng sambil tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membeli sesuatu, melainkan karena ada keperluan penting. Haji Rohim segera mengajaknya masuk dan duduk. Irfan pun langsung mengutarakan maksudnya. Dengan nada serius, Irfan bertanya, apakah Haji Rohim memiliki sangkutan apapun dengan Haji Priyo. Haji Rohim yang awalnya bingung, mulai menjawab pelan-pelan. Ia mengakui bahwa Haji Priyo memang memiliki utang padanya. Jumlahnya tidak sedikit, hampir 700 juta rupiah. Mendengar itu Irfan mengangguk, seolah membenarkan sesuatu yang telah ia duga sebelumnya. "Jadi memang benar ya Pak Haji?" ucap Irfan. Ia kemudian mulai menceritakan pengalamannya. Irfan mengatakan bahwa Haji Priyo juga pernah meminjam uang darinya sekitar 100 juta rupiah sekitar sebulan yang lalu. Namun, ketika ia mencoba menagih, bukannya mendapatkan uangnya kembali, ia malah mendapatkan ancaman. Irfan merasa ini bukanlah masalah sepele, karena ia menemukan bahwa ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban. Haji Rohim mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil menunjukkan raut wajah prihatin. Ia meminta Irfan menjelaskan lebih rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi. Irfan pun melanjutkan ceritanya, bahwa orang-orang yang dipinjami uang oleh Haji Priyo seringkali diancam ketika mencoba menagih. Bahkan seorang teman Irfan pernah diancam akan dibunuh. "Kenapa tidak lapor polisi saja?" tanya Haji Rohim dengan nada heran. Irfan menghela nafas panjang lalu menjelaskan bahwa ia dan beberapa orang lainnya sempat mencoba membawa masalah ini ke jalur hukum. Mereka bahkan menyewakan seorang pengacara untuk membantu mereka menagih utang. Namun masalahnya tidak selesai di sana. Ketika mereka mendatangi rumah makan Haji Priyo bersama pengacara, situasi justru menjadi semakin buruk. Menurut Irfan, malam setelah mereka pulang dari rumah makan tersebut, mereka semua mengalami teror. Irfan menceritakan bahwa pengacaranya bahkan langsung meminta maaf kepada Haji Priyo keesokan harinya dan menolak untuk melanjutkan kasus ini. Ketika Haji Rohim bertanya lebih jauh, Irfan mengungkapkan bahwa ia sendiri hampir kehilangan nyawa. Mobil yang baru saja ia servis tiba-tiba mengalami remblong di tengah perjalanan. Untungnya, ia selamat dari kecelakaan tersebut, meskipun kejadian itu membuatnya trauma. Haji Rohim menghela nafas panjang, merasa semakin terkejut dengan apa yang didengarnya. Ia tidak menyangka bahwa ulah Haji Priyo telah merugikan begitu banyak orang, dan dampaknya bahkan sampai mengancam nyawa. Irfan kemudian menambahkan bahwa ia yakin bengkel Haji Rohim yang sepi juga merupakan bagian dari ulah Haji Priyo. Menurutnya, Haji Priyo telah melakukan sesuatu untuk menutup usaha Haji Rohim. "Terus, menurut kamu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Haji Rohim. Suaranya terdengar lelah. Irfan menyarankan agar mereka mencari solusi bersama. Ia mengusulkan agar semua orang yang menjadi korban Haji Priyo berkumpul dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Ia juga mengatakan bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Haji Priyo dari mereka semua cukup besar, mencapai lebih dari 500 juta rupiah jika dijumlahkan. Haji Rohim menyetujui usul itu,
Ia meminta Irfan untuk mengumpulkan teman-temannya dan datang ke rumahnya keesokan hari. Mereka akan mencoba mencari cara untuk menghadapi masalah ini bersama-sama. Setelah percakapan itu, Irfan pun pamit dan meninggalkan bengkel. Sepeninggal Irfan, Haji Rohim semakin tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Haji Priyo yang ia anggap sebagai sesama saudara muslim bisa bertindak sejauh itu. Haji Rohim mulai memahami bahwa ia bukan satu-satunya korban dalam situasi ini. Namun, bagaimana ia harus melawan kekuatan besar yang tampaknya melindungi Haji Priyo? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun, lamunan panjang itu kembali terpecah oleh suara salam dari arah depan bengkel. Dengan cepat, Haji Rohim menoleh dan melihat seorang pemuda yang cukup dikenalnya berdiri di sana. "Assalamualaikum Pak Haji," ucap pemuda itu sopan sambil tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab Haji Rohim sedikit terkejut. Ia memperhatikan lebih seksama dan menyadari siapa yang datang. "Oh, kamu Din? Tumben-tumbenan kesini. Ada apa Din?" tanya Haji Rohim sambil menggeser kursinya agar lebih dekat ke etalase. "Ini Pak Haji, saya mau beli kampas rem motor. Hampir aja semalam saya celaka, remnya blong," jelas Nurdin dengan nada kesal pada dirinya sendiri. Haji Rohim terkejut mendengar cerita itu. "Astagfirullah, kamu itu kalau punya motor harus sering dicek Din. Jangan sampai begini," nasihat Haji Rohim sambil berdiri menuju rak tempat menyimpan suku cadang motor. "Maklum Pak Haji, lagi sibuk, jadi nggak sempat servis motor," sahut Udin sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Haji Rohim menemukan kampas rem yang dicari dan menyerahkannya kepada Udin. "Ini Din, kampas remnya, hanya 20.000 saja. Murah kok," katanya sambil tersenyum kecil. Nurdin mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Haji Rohim. Setelah itu Haji Rohim mulai membuka pembicaraan lain. "Oh ya Din, ngomong-ngomong, bukannya kamu dulu kerja di tempatnya Haji Priyo?" Nurdin mengangguk. "Iya Pak Haji, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah keluar. Sudah sebulan ini nggak kerja di sana lagi." "Loh, kok malah keluar kerja? Kan lumayan Din, ada penghasilan tetap," tanya Haji Rohim penasaran. "Ya alhamdulillah lah Pak Haji, daripada saya celaka," jawab Nurdin spontan. Namun ia langsung menutup mulutnya, menyadari bahwa ia sudah kelepasan berbicara. Haji Rohim yang mendengar jawaban itu merasa semakin curiga. "Sudah Din, Pak Haji juga tahu kok. Kebetulan Pak Haji mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu kan lama kerja di tempatnya Haji Priyo, bahkan dari awal rumah makan itu buka kan? Ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam," kata Haji Rohim, mengisyaratkan Nurdin untuk mengikutinya masuk ke rumah. Nurdin terlihat ragu, tetapi akhirnya menurut. Di dalam rumah, Haji Rohim meminta istrinya untuk membuatkan 2 cangkir kopi. Setelah itu ia kembali duduk di hadapan Nurdin. "Din, sekarang kamu cerita yang jujur sama Pak Haji. Kenapa kamu sampai keluar kerja dari tempatnya Haji Priyo? Tadi kamu bilang daripada celaka. Itu maksudnya apa Din?" tanya Haji Rohim dengan nada serius. Nurdin menarik nafas dalam-dalam. Ia tampak enggan, tetapi akhirnya mulai berbicara. "Ya sudah Pak Haji, mau nggak mau saya cerita ya. Soalnya Pak Haji juga punya masalah sama Haji Priyo kan?" Haji Rohim mengangguk pelan. "Iya betul kamu Din, jadi ceritakan saja Din." Pak Haji siap dengar. "Jadi begini Pak Haji," Nurdin mulai menjelaskan. "Dulu, waktu Haji Priyo masih ngontrak rumah dekat rumah saya, dia nawarin saya kerja di rumah makannya. Setelah dia beli ruko, saya mulai kerja sama dia. Tapi seringnya saya kerja itu di rumahnya Haji Priyo, bukan di rumah makan. Saya cuma sesekali ke rumah makan kalau ada keperluan mendesak." Haji Rohim mendengarkan dengan seksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. "Awalnya nggak ada yang aneh Pak Haji," lanjut Nurdin. "Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Di lantai 2 rumah Haji Priyo, ada satu kamar yang lampunya nggak pernah menyala. Kamar itu selalu gelap, dan saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya." Haji Rohim mengernyitkan dahi. "Terus?" tanyanya penasaran. "Setiap kali saya tanya soal kamar itu ke istrinya Haji Priyo, dia selalu marah Pak Haji. Dia bilang, jangan pernah berani naik ke lantai 2. Awalnya saya nggak terlalu peduli,
Tapi lama-lama saya mulai merasa ada yang gak beres. Suasana di rumah itu sering terasa berat, apalagi kalau saya sendirian. Jelas Nurdin dengan nada pelan, seolah takut ada yang mendengar. Haji Rohim yang masih menyimak cerita Nurdin dengan seksama, mendengar dengan hati yang makin berat. Nurdin melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa lantai 2 di rumah Haji Priyo memiliki satu kamar yang dihuni oleh adik ipar Haji Priyo, seorang gadis cantik yang menurutnya mengalami gangguan jiwa. Gadis itu jarang terlihat dan pintu kamarnya selalu terkunci. Nurdin menyebutkan bahwa keanehan pada lantai 2 tidak hanya soal kamar gelap yang tak pernah dinyalakan lampunya. Ia juga menceritakan bagaimana setiap malam Jumat, Haji Priyo selalu mengurung diri di kamar tersebut. Penasaran dengan apa yang dilakukan majikannya, suatu malam Nurdin memutuskan untuk mengendap-endap ke lantai 2. Ia menunggu sampai suasana sepi, memastikan semua penghuni rumah sudah tidur. Ketika mendekati kamar gelap itu, Nurdin mendengar suara Haji Priyo berbicara. Namun, suaranya terdengar seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Penasaran, Nurdin mendekati pintu dan mencoba mengintip. Apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam kamar, Haji Priyo tidak sedang berbicara dengan manusia. Nurdin melihat sosok menyeramkan yang tingginya hampir mencapai langit-langit kamar. Tubuhnya besar, berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang mencuat keluar dari mulutnya. Bau asap kemenyan yang pekat menusuk hidung Nurdin, bercampur dengan aroma busuk yang membuatnya ingin muntah. Di sudut kamar, ia melihat berbagai sesajen tersusun, lengkap dengan bunga-bunga kering dan darah yang sudah menggumpal. Nurdin mendengar dengan jelas bagaimana sosok menyeramkan itu berbicara kepada Haji Priyo, mengingatkannya bahwa waktu untuk menyerahkan tumbal sudah dekat. Saat itu Nurdin menyadari bahwa kekayaan yang dimiliki Haji Priyo bukan berasal dari usaha yang halal, melainkan hasil dari pemujaannya terhadap setan. Haji Rohim yang mendengarkan cerita ini tak henti-hentinya beristighfar. Ia tak pernah membayangkan bahwa kecurigaannya selama ini ternyata benar. Namun, Nurdin melanjutkan dengan cerita yang lebih mengejutkan. Keesokan paginya, setelah kejadian itu, salah satu karyawan rumah makan Haji Priyo ditemukan meninggal dunia di dapur. Nurdin yakin bahwa karyawan tersebut dijadikan tumbal oleh Haji Priyo untuk memenuhi persyaratan ritualnya. Nurdin juga menceritakan bagaimana ia sering mendengar cerita dari kamar adik ipar Haji Priyo setiap malam. Gadis malang itu sering menangis, merintih dan berteriak ketakutan. Menurut Nurdin, gadis itu diperlakukan secara tidak manusiawi oleh Haji Priyo. Ia pernah melihat sendiri Haji Priyo meruda paksa gadis tersebut, yang ternyata adalah bagian dari ritual pemujaan. Bahkan Nurdin pernah menyaksikan sosok setan yang disembah oleh Haji Priyo mendatangi gadis itu di kamar, memperlakukan tubuhnya dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Ketika cerita ini selesai, Haji Rohim merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon cerita Nurdin. Tubuhnya merinding dan ia tak bisa berhenti mengucapkan istighfar. Nurdin memperingatkan Haji Rohim untuk berhati-hati, karena ia pernah mendengar bahwa Haji Priyo berniat melenyapkan nyawa Haji Rohim jika ia dianggap sebagai ancaman. Setelah berpamitan, Nurdin meninggalkan Haji Rohim yang masih tertegun dengan beban pikiran yang menumpuk. Malam itu, Haji Rohim jatuh sakit. Istrinya yang khawatir memaksanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Haji Rohim mengungkapkan semua yang telah diceritakan oleh Nurdin, termasuk ancaman Haji Priyo yang ingin melenyapkan dirinya dan keluarganya. Keluarga Haji Rohim segera berkumpul untuk mencari cara melindungi diri dari ancaman tersebut. Mereka menyadari bahwa selama beberapa bulan terakhir, banyak kejadian aneh yang menimpa mereka, mulai dari usaha yang sepi hingga perasaan diawasi secara terus-menerus. Haji Rohim pun berinisiatif untuk mencari bantuan dari para praktisi, kiai, dan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan menghadapi kekuatan gaib. Namun, satu demi satu orang yang ia undang ke rumahnya menolak untuk membantu. Para praktisi itu mengatakan bahwa kekuatan yang melindungi Haji Priyo terlalu besar dan mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Seiring waktu, kondisi Haji Rohim semakin memburuk. Tak ada satupun yang bisa membantunya menghentikan kebiadaban Haji Priyo. Hingga kini jalan sesat yang ditempuh Haji Priyo tetap terbuka.
dan kekuatan gelap terus melindunginya, sementara Haji Rohim hanya bisa berdoa agar keadilan Allah segera turun menghancurkan kezaliman tersebut.